Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali menjemput rezeki yang Allah tebar di setiap hari, di setiap waktunya. Tapi juga tidak melupakan kewajiban selaku hamba-hambanya untuk mengenal apa saja yang telah ditentukan dan ditetapkan, yang biasa disebut dengan syariat. Dan lebih khususnya yaitu syariat salah satu dari rukun Islam, yaitu siyam atau puasa wajib Ramadan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tema fikih atau sesuatu yang mengitari puasa Ramadan itu sendiri. Setelah pekan lalu kita mengilmui asal muasal kewajiban puasa Ramadan, fase demi fasenya, yang pada intinya puasa Ramadan merupakan ibadah yang telah Allah mudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan malah bikin kalian susah. Bayangkan fase yang kedua, di mana setelah opsional itu, kaum muslimin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal puasa wajib Ramadan, awalnya sama, berpuasa min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar subuh atau waktu subuh. Sampai kapan? Ada dua. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari atau maghrib, dan sampai orang itu tidur atau ketiduran. Sehingga orang itu kalau sudah ketiduran, bangun malam itu gak boleh buka, gak boleh makan, gak boleh minum. Nah terus bagaimana konsekuensinya? Dia lanjut puasa di hari berikutnya. Berat ini. Karena itu yang terjadi saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada salah seorang sahabat di siang Ramadan pingsan sadar, lemes. Maka Rasul bertanya, ini kenapa saudara kalian kok seperti ini? Maka diceritakan, kemarin ya Rasul dia bekerja sampai sore hari, dia pulang istirahat di rumahnya. Ya seperti kita ya, kerja seharian, pulang ke rumah jam 5 itu enak ya, layeh-layeh, apalagi di depan rumah ya, sekitarnya sawah ya, semilir, akhirnya keturun mas. Bangun sudah lewat waktu awal buka, bangun 6:30 ya, bangun jam 6 padahal bukanya 5:30. Maka di zaman itu ketika bangun tidurnya sudah melewati waktu buka, gak boleh buka. Gimana? Lanjut puasa sampai hari berikutnya. Berat makanya. Besoknya makanya ketika kerja lagi semaput tadi ya, buka gak bisa, sahur gak bisa. Itu contoh kasus pertama. Dan ternyata ini juga dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sama, beliau mengalami kasus yang serupa. Jadi Umar itu sore hari nunggu waktu maghrib ya, tidur-tiduran, ternyata betul ketiduran, bangun itu sudah hampir isya. Maka beliau
tanpa lihat kalau itu larangan, langsung mendatangi istrinya dan mengumpuli istrinya. Kemudian cerita kepada Rasul, ya Rasul, saya telah melakukan suatu kesalahan. Orang makan minum aja nggak boleh, apalagi berhubungan suami istri. Berat ya Rasul, saya nggak bisa seperti ini. Maka kemudian Rasul SAW Allah turunkan ayat, uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Mulai sekarang dihalalkan untuk kalian mendatangi istri-istri kalian. Kapan? Di malam-malam Ramadan. Nah, sudah seperti kita hari ini. Mau ketiduran, mau betul-betul tidur, yang penting sudah di waktu malam, bebas. Mau makan, mau minum, mau berhubungan suami istri, nggak masalah. Ini kembali lagi bahwa Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ini sekarang. Beberapa konsekuensi dan rambu-rambu di dalam berpuasa Ramadan. Saya ambil rujukannya dari kitab yang bisa diterima oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia. Ya, kan kaum muslimin Indonesia itu nyaris di setiap masjidnya itu ada kitab Sahih Bukhari atau kitab Riyadhus Shalihin dan kitab satu lagi yaitu Bulughul Maram. Ini mau ormasnya apa saja, mau warna keislamannya apa saja, harusnya 3 kitab ini diterima. Maka hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin dari kitab Siyam, ya, bab tentang puasa melalui kitab Bulughul Maram. Ya, jadi biar tidak ada perselisihan dari pendapat, karena pendapat itu mesti ada perselisihannya dalam hal fikih, wajar itu. Ya, tapi ini karena kita merasa dalam tanda petik keumumannya adalah madhab Syafi'i, maka ini kita ambil salah satu kitab yang menjadi rujukan madhab Syafi'i. Kalau ini ya diomong abot, ya terus piye neh Mas, pengen madhab apa lagi gitu loh. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, ya, di mana sahabat itu datang sambil merasa nyesal. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Wahai Nabi, aku ini binasa, celaka. Berarti kalau sahabat sudah bilang binasa, celaka, itu pasti baru saja melakukan dosa besar. Ini tandanya. Ya, kalau sahabat sudah bilang celaka, aku mendapatkan kebinasaan, oh berarti ini dosa besar. Maka Rasulullah SAW bertanya balik, wa ma ahlakta, kamu celaka kenapa? Kamu habis berbuat apa? Terus sahabat ini bilang, waqa'tu ala zaujati ya Rasulullah, aku berhubungan badan dengan istriku ya Rasul. Fi Ramadhana, yaitu di siang Ramadan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan solusi. Yang pertama, hal tajidu ma ta'taku raqabah. Apa kamu punya kemampuan untuk memerdekakan budak? Dijawab oleh sahabat ini, enggak, saya enggak punya kemampuan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi yang kedua, fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata sahabat ini, tidak mampu ya Rasul. Kemudian Rasul ngasih pilihan yang ketiga. Fahal tajidu ma tut'im sittina miskina. Apa kamu punya kemampuan memberikan makan sejumlah 60 orang miskin?
Sahabat ini kemudian bilang, lah, disuruh merdekakan budak nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, dan ngasih makan 60 orang miskin juga nggak mampu. Maka Rasul kemudian minta sahabat ini duduk, Rasul pergi, kemudian datang, ya, fa'atan Nabi SAW bi'arakin fihi tamr. Rasul mendatangi orang ini, kemudian membawakan baskom atau wadah panci itu isinya kurma. Ya. Kemudian Rasul perintahkan tasaddaq bihi. Dan sekarang kalau kamu nggak punya apa-apa untuk bersedekah ke 60 orang miskin, sudah, ini dikasih modal sama Rasul. Ada sepanci kurma, bersedekahlah. Kemudian orang ini malah menambahi, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama baina ahli bait ahwat ilaihi minna. Ya Rasul, di kampung saya, di wilayah saya, itu enggak ada orang yang paling melarat kecuali saya. Enggak ada orang yang paling pantas dikasih kecuali saya. Maka saat itulah Rasul tersenyum sampai terlihat beberapa gigi beliau itu. Jangan ki wong melarat dosa ya kan? Wis melarat, melanggar ya siang hari Ramadan. Ya. Sampai enggak punya sesuatu yang bisa membayar dendanya itu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas beliau tersenyum itu, tertawa, beliau kemudian serahkan kurmanya, sudah. Wis kurma ini kasihkan kepada anak istrimu. Beliau sudah. Nah, dari sini kemudian para ulama menjadikan kaidah-kaidah dalam fikih puasa. Kalau tadi turunannya kita awali dengan kisah Umar dan salah satu sahabat yang lain, maka di sini menjadi kesepakatan ulama bahwa berhubungan suami istri di siang hari Ramadan itu membatalkan puasa. Batal puasanya. Yang disebut dengan jima'. Jima' itu berhubungan badan suami istri. Ya, entah selesai atau tidak, yang penting kalau sudah berhubungan, maka itu sudah membatalkan puasa. Berarti kalau sudah batal, hari itu puasanya cancel satu kan berarti. Berarti dia punya kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Sebagaimana orang sakit hari itu nggak berpuasa, orang safar hari itu nggak berpuasa, maka punya kewajiban fa'iddatum min ayyamin ukhar, mengganti di hari yang lain. Tapi jangan kemudian stop di situ, karena ada konsekuensi karena telah melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Melanggar larangan di siang Ramadan untuk hubungan suami istri. Karena sahabat tadi sudah bilang halaktu, aku binasa. Berarti ini dosa besar. Lah cara menggugurkannya yaitu dengan kafarah. Ya, dengan kafarah itu ada denda di sana. Jadi selain mengganti puasa yang membuat dia batal, maka dia harus ada cara lain untuk menggugurkan pelanggaran ini. Apa itu? Yang pertama, memerdekakan budak. Dan ternyata hari ini sudah nggak ada perbudakan. Berarti ini udah nggak ada. Yang berikutnya, melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak ada istilah dicelong-celongi. Ya. Ini dosisnya atau cara berpuasanya mirip minum obat TBC dari puskesmas gratisan 6 sasi itu, Mas. Ya, persis kayak gitu. Minum terus setiap hari. Kalau hari ini lupa nggak minum, maka besok harus mulai lagi terhitung hari pertama lagi. Gitu, Mas. Ya, wah, berat. Saya tak milih yang memberi makan 60 orang miskin aja, nggak bisa, Mas. Ya, harus urut, karena Rasul ngasihnya urut. Merdekakan budak nggak mampu baru turun. Nah ini kita jelas nggak mampu karena nggak ada perbudakan. Maka puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Jangan langsung ngambil yang terakhir.
Usaha dulu. Usaha itu gimana? Ya puasa dulu. Kena sedino, rong dino, telung dino nggak kuat, batal lagi. Dicoba lagi. Ya, ketemu 2 hari, 3 hari ternyata batal lagi. Ya, diulangi sampai 3 kali. Ya, seminggu, 2 minggu batal lagi, nggak kuat betul. Maka baru turun yang terakhir, yaitu mengumpulkan 60 orang miskin atau membagi makanan ke 60 orang miskin. Itu denda ketika kita melakukan hubungan badan suami istri kapan? Di siang Ramadan. Artinya di waktu kita berpuasa. Nah, pertanyaan berikutnya, yang ganti semacam ini siapa, Mas? Apakah suami? Apakah suami istri? Pengen sampean sama wong loro. Loro-loro nih. Masalahnya Rasulullah SAW secara dialognya dengan salah satu sahabat tadi cuma 1 orang. Dan dianya yang diperintahkan oleh Rasul. Ya, yang laki-lakinya. Berarti yang wajib membayar 2 bulan puasa berturut-turut siapa? Suaminya. Ya, suami. Tapi jangan kemudian yang muslimah seneng, ya kan? Lihat dulu kondisinya. Kalau ternyata suaminya tadi melakukan hubungan badan disebabkan godaan istri, ya, sing wedok sing nyedek-nyedek, ya, sing lanang engko bengi wae to, sik poso iki lho. Terus akhirnya ya tergoda syahwatnya, akhirnya terjadi hubungan suami istri. Maka kalau kondisinya semacam ini, yang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tapi kalau istri kan nggak bisa apa-apa sebetulnya. Ya, terjadinya hubungan itu kan otomatis suami lebih dominan. Oleh karena itu, kalau si istri dipaksa ya atau yang sejenisnya, maka tentunya istri tidak perlu mengganti dengan kafarah. Cukup mengganti puasa yang dia batal tadi karena berhubungan dengan suaminya. Nah, ini salah satu fikih puasa yang penting ini. Tapi ada riwayat juga an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam taqabbala ya ilayya wa huwa shaim wa kana amlakakum. Sesungguhnya Rasul itu pada waktu puasa beliau menciumi aku. Beliau menciumi aku. Tapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsu. Aisyah kan istri beliau. Dan di siang Ramadan ternyata Aisyah bercerita Rasul menciuminya. Mencium di sini artinya mencium, mencumbui, ya romantisan. Ya. Tapi kata Aisyah, Rasul adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Maka dari sini muncul lagi tadi ilmu terkait dengan fikih puasa. Kalau suami sebatas menciumi istri, ya, menciumi istri, batal apa enggak puasanya? Enggak. Ya, meluk-meluk istri enggak. Cuma sampai batasan mana? Tadi catatan berikutnya, Rasul adalah manusia yang paling bisa menahan nafsunya. Artinya kalau menciumi istri, ya, atau beromantis-romantisan dengannya tanpa jima, tanpa berhubungan badan, tapi kok sampai syahwatnya di puncak, ya, ini saya ngasih penjelasannya lebih gamblangnya, sampai suaminya keluar air maninya, padahal nggak sampai berhubungan badan, maka puasanya juga batal. Tapi dia tidak wajib bayar kafarah, cuma cukup mengganti puasa dia hari itu karena telah
batal. Bisa membedakan ya. Kalau hubungan badan mau sampai keluar airnya ataupun tidak, tetap batal dan ada dendanya. Tapi kalau romantis-romantisan, cium-ciuman, ya, dan tanpa hubungan badan, tapi kemudian sampai keluar air mani suami umpamanya, maka puasanya tetap batal tapi tidak sampai membayar denda. Nah, ini poin yang terkait dengan hubungan syahwat. Kemudian masih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu, muttafaqun alaihi. Hadis yang sangat kuat sekali, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini jarang dibahas. Man mata, siapa orang yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, dia masih punya utang puasa, ya, masih punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka wali ahli warisnya harus membayar puasanya. Jadi ojo ribut harta warisan tok. Lek diutang poso yo bayar kuwi masalahe. Ini penting. Jadi orang yang meninggal dan dia masih punya beban utang puasa wajib. Puasa wajib itu puasa apa saja? Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa kafarah, tadi, ya, puasa kafarah atau puasa qadha seperti tadi, ya, safar, ya, pas Ramadan. Dia boleh nggak berpuasa, tapi kan wajib mengganti di hari berikutnya. Dia masih punya utang kan, itu berarti. Orang yang sakit, tadi yang berhubungan badan, ya, puasa kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Meh swidak dino itu. Antara 58 59 swidak dino. Yang terakhir puasa nazar. Itu juga wajib. Puasa nazar itu. Nah, kalau ada orang mati masih punya puasa jenis yang saya sebutkan tadi, maka walinya harus membayarkan puasanya itu. Lah, wali di sini siapa? Bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu yang pertama. Siapa? Ya berarti kalau masih punya ayah, ayahnya, simbahnya. Kalau sudah nggak ada, ke bawah anaknya, cucunya. Kalau sudah nggak ada yang atas bawah, ke samping saudara saudarinya. Kalaupun kemudian belum ketemu, maka sahabat karibnya wajib membayarkannya. Ya Mas, pengen jadi konco sejati Mas. Konco aku lho Ustaz, Ramadan malah berhubungan badan, ya kan? Ketemu Syawal, ya, ketemu ya akhir Syawal meninggal dunia. Ya aku sing kon nyaur. Ya itu nasib. Masya Allah. Tapi kalau kita ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun dapat pahala. Tapi catatnya ini, jadi jangan kemudian kita bermudah-mudahan. Karena ini urusan utang loh ini. Ya, jadi utang itu nggak cuma utang materi toh. Ya, haji aja sampai ada istilah badal haji, ada badal umroh. Ya, itu karena masih punya utang. Ramadan juga sama, karena itu bagian dari puasa yang wajib. Lah ini gimana posisinya? Contohnya ada orang selama Ramadan sakit, bisa puasa dia? Nggak bisa otomatis. Kemudian ketemu Syawal masih sakit, belum sembuh, ya. Sampai kemudian lepas Syawal, di awal-awal Dzulqa'dah meninggal dunia. Kira-kira dia masih punya
waktu untuk bayar puasa Ramadannya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada waktu sama sekali. Perempuan haid di Ramadan. Ya. Di Ramadan haid. Lumayan itu, 7 hari enggak puasa. Lah, masuk 1 Syawal, 2 Syawal meninggal. Ya. Barba'do itu meninggal. Dia punya waktu apa tidak untuk membayar puasanya? Enggak punya waktu. Karena udah Allah wafatkan itu. Maka orang yang semacam ini tidak punya hutang puasa. Paham? Orang yang seperti ini tidak punya hutang puasa. Lah kok bisa, Ustaz? Lah enggak ada, belum ada waktu untuk nyaur kok. Yang tadi sakitnya 2 bulan. Ya, sampai Syawal masih sakit. Ketemu Dzulqa'dah sudah enggak ada nyawanya. Yang wanita tadi juga, dia punya, ya, harusnya punya utang itu, tapi ternyata baru 2 Syawal sudah Allah wafatkan. Berarti enggak ada waktu untuk berpuasa. Ya, ini keluar dari hadis yang tadi kami sebutkan. Beda ceritanya kalau orang di Ramadan sakit, orang di Ramadan safar, atau beberapa hari Ramadan bagi saudari kita ada yang haid. Kemudian masuk Syawal, sing loro wis mari, sing safar wis balik, yang haid pun juga sudah suci lagi. Berarti harusnya di Syawal kan sudah mulai bisa nyaur. Tapi karena punya penyakitnya yaitu taswif. Taswif itu saufa. Saufa ki engko dhisik engko wae. Ya kan, sik dawa wayahe wektune. Akhire molor-molor sampai bar kurban pun masih punya utang puasa, entah itu 7 hari, 10 hari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan penuh. Dan ternyata Allah wafatkan. Nah, orang-orang semacam inilah yang dicap punya utang puasa. Kan harusnya bisa nyaur kan sudah, tapi gak gelem nyaur sampai mati. Maka ahli warisnya yang melakukan puasa untuk membayar utangnya ini. Gitu. Gak usah saya nggak tahu, Ustaz. Ya berapa hari, ya rembukan keluarga aja itu. Kira-kira sakitnya di rumah sakit Opnam berapa hari, kalau di rumah berapa hari. Ya disitulah, oh mungkin kurang lebih 2 pekan. Ya sudah, berarti 2 pekan puasa. 1 bulan penuh ya 1 bulan penuh puasa. Ya kalau yang haid, ya nggak tahu biasanya ibu saya itu haidnya berapa hari. Sudah, tanya saja kepada orang rumah, anak perempuannya, saudara perempuannya, ya insya Allah tidak jauh beda, masih satu nasab, ya sama-sama wanitanya itu biasanya masih sama. Ya kalaupun beda itu nggak jauh gitu mas. Ya, kalau ibu yang meninggal bisa tanya anak perempuannya atau saudari perempuannya, seperti itu. Jadi ada kewajiban membayar utang puasa bagi siapa? Orang yang meninggal dunia. Dan ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke hadis berikutnya. Rasul ya sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, la tuqaddimu, janganlah kalian mengawali, ya, mengawali apa? Mengawali Ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajul kana yasumu sauman falyasum. Kalian dilarang untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa. Bagaimana memahaminya ini? Seperti kita
biasa di kalender ada prediksi kapan Ramadan. Contoh Ramadannya prediksinya hari Selasa sama Rebu. Jadi kalendernya gitu. Kalau nggak Selasa, Rebu. Nah, kita dilarang untuk berpuasa di hari Senin atau Ahadnya. Apalagi dengan alasan dijagan-jagan. Ayo malah jagan-jagan sing salah. Ya, wis aku tak poso sik Ahad mbek Senin, mbok menawa Senin wis mlebu Ramadan. Berarti kan aku wis poso. Lek ternyata posone sik Selasa, ya, atau Rebu, wis tak hitung poso sunnah wae. Enggak bisa, Mas. Karena ini yang disebut dengan yaumus syak, hari yang meragukan. Dan barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, faqad asa Abul Qasim. Di riwayat yang lain, orang ini telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi poso malah salah, Mas. Kecuali orang yang sudah terbiasa puasa. Saudara kita istiqomah Senin Kemis. Ngepasi itu hari Senin, padahal besok di kalender udah bisa diprediksi Ramadan atau besok lusanya. Boleh dia puasa di hari Senin? Boleh. Ya, seperti tahun ini prediksinya Sabtu sama Ahad. Berarti kan ada 2 hari meragukan itu, yaitu hari Jumat sama Kamis. Gak boleh, Mas, kita puasa besok Kamis dan Jumat itu, kecuali saudara-saudari kita yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Hari Kamis besok puasa boleh? Boleh. Atau yang terbiasa puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Ya, ketemu besok Kamis jatahnya puasa, atau besok Jumat jatahnya dia puasa. Boleh puasa? Boleh. Karena sudah terbiasa. Atau rekan-rekan kita yang muslimah, yang tadi modal nyaurnya ya engkosek molor sampai akhir Saban, waduh, sik duwe utang 3 dino. Ya, piye? Ya, gek sampai tak terusne iki sampai jemah iki lho, sik poso aku kuduke. Ya kan, pada Setu iso wis Ramadan, ya, Ahad wis Ramadan. Bagaimana? Bahkan wajib untuk puasa. Ya, umpamanya tinggal 3 hari ini, maka per hari ini silakan harus puasa. Ya, tapi kalau pagi ini wis kebacut gak iso, Mas. Ya, karena harus diniati dulu. Ya, berarti tinggal besok umpamanya, Rebu, Kamis, Jumat. Makanya pesan saya jangan diulur-ulur. Ya. Ini yang dimaksud dengan larangan berpuasa di hari yang meragukan. Kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa. Nah, berikutnya terkait dengan man lam yubayyit, siapa yang tidak meniatkan puasa Ramadan ya di malam hari, yaitu qablal fajri, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa Ramadan baginya. Nah, ini sekarang ya, penting ini. Puasa Ramadan itu harus diawali dengan niat. Kapan? Di malam. Malam ini saya akan mendefinisikan malam sesuai syariat, Mas, ya, secara fikih. Malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Jadi konsep Islam tidak mengenal istilah dini hari, nggak ada, Mas. Ya, karena disitulah kemudian orang tidak mau sholat malam goro-goro ngerti konsep dini hari. Ya, jam 3 pagi. Ya, padahal kui enek final champion, Mas. Tangi deh. Kon sholat malam, wow, sholat malam, wong pagi kok. Jam 3 pagi, wong sholat malam ya malam. Nah, kan goro-goro istilah, ya kan? Akhirnya gak gelem sholat malam. Kan wis jam 3 dini hari, pagi wis.
Nah, padahal malam itu dalam konsep Islam dari masuknya maghrib sampai azan subuh itu masih malam. Cuma ada pembagian awal malam, pertengahan malam, sama akhir malam. Tapi masih malam-malam juga. Maka biasakan jangan pakai istilah dini hari. Ya, pakai istilah malam. Ya, supaya ibadah-ibadah malam itu terus bisa kita kerjakan. Meskipun itu sudah jam 4 subuh, padahal azannya masih jam 4:04, kan masih bisa witir itu. Ya. Jadi jangan terpaku istilah dini hari, pagi hari. Ya ini wis pagi hari betul. Tapi kalau masih 3:30 belum pagi kalau dalam Islam, itu masih akhir malam. Nah, puasa Ramadan itu wajib niat di malam harinya. Ya terserah milih yang mana. Arek bar salat maghrib yo kena, bar taraweh kena, meh bubuk kena, sahur kena, sebelum azan subuh bebas sudah. Nah, di sini Imam Nawawi kuat sekali menjelaskan. Imam Nawawi itu Syafi'inya kenceng. Beliau jelaskan wan niyatu azamul qalbi. Niat itu adalah ucapan hati, bukan lafaz mulut. Jadi nggak ada istilah orang nggak bisa niat Ramadan. Soalnya saya nggak bisa niat bahasa Arab. Emang niat harus bahasa Arab? Ya, niat itu aksi hati, Mas. Gak mesti harus dilafalkan dengan mulut. Ya, di hati pokoknya sesuk aku meh poso. Nah itu udah niat namanya. Bahkan sahur itu include niat. Enek wong sahur niatnya gak poso, berarti jelas wongnya salah. Ya, lek sampean ndeleng enek wong njupuk sego 2 piring, ya, jam 4, ya, sahur toh, meh poso. Ora, aku sik luwe, mambungi kurang. Kan enggak mungkin itu. Ya kan? Orang kalau udah ngambil nasi di waktu sahur itu kan mesti, ya, berarti dia memang ada program untuk puasa di hari selanjutnya kan gitu. Ya, jadi sahur itu bagian dari niat puasa. Ya, bahkan orang yang nggak biasa sholat malam kok melu taraweh itu kan juga ada niat. Nyapo taraweh? Memang sesuk poso kowe. Ya kan? Kan kebanyakan gitu. Orang itu taraweh cuma di bulan Ramadan. Ya. Dan berarti dia meniatkan kalau dia akan berpuasa di hari berikutnya. Nah, cuma para ulama berselisih pendapat. Niat ini harus terulangi terus setiap malamnya atau cukup dari malam pertama Ramadan untuk 1 bulan. Nah, ini ulama yang mencukupkan sekali saja karena mereka tahu Ramadan itu poso wajib mung pisan. Ya sudah itu tok, cukup jadinya. Ya, maka jangan kemudian kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang sambil menyelam, ya, atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini nggak bisa dipakai di Ramadan, Mas. Maksudnya apa? Hampir setiap tahun itu saya itu mesti dapat pertanyaan, Pak Ustaz, ini kena dino Senin atau Kamis. Pak Ustaz, boleh enggak Pak Ustaz? Saya meniatkan hari Senin atau Kamis ini puasa Ramadan sekaligus puasa Senin Kamis. Saya masih tanya balik itu, sampean biasa Senin Kamis enggak? Enggak Pak Ustaz. Ya penyakit gitu namanya. Pengennya itu ngumpluk nih pahala, ya, dalam satu ibadah. Ini penyakit ini, Mas. Ya. Coba orang-orang yang udah terbiasa puasa Senin Kamis gak pernah bertanya kayak gitu. Ya, karena dia tahu ini momen apa, ini momen apa. Ya, yang biasa tanyain gak patek biasa poso itu. Ya, pengen golek penake. Boleh enggak Ustaz digabung enggak? Enggak ada. Nah, Ramadan itu puasanya cuma satu, puasa apa? Wajib. Enggak perlu niat-niat yang lain. Makanya ulama ada yang berpendapat cukup sekali aja karena mewakili 1 bulan itu. Tapi yang paling kuat adalah mayoritas ulama yang berpendapat setiap hari harus kita niat lagi.
Ya, jadi ya Allah niat dalam hati mosok modal wae ora lho, ya, mosok ngulangi aja enggak mau. Jadi niat itu semua orang dipastikan bisa, karena enggak perlu lafal, enggak perlu menghafalkan niat-niat tertentu. Enggak, sudah kita pengen ya Allah saya besok puasa Ramadan, sudah ibadah, bismillah, selesai. Ibarat orang itu kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu bukan seperti sholat biasa, karena intinya bukan penghambaan diri kepada Allah, bukan itu. Gak seperti sholat wajib 5 waktu. Sholat jenazah itu intinya kita mendoakan si mayitnya. Jadi kalau gak hafal doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Gimana Ustaz? Saya gak hafal. Terserah, bebas. Arep nggo basa Jawa, basa Sunda kena semuanya. Ya, kenapa? Ini enggak seperti bacaan sholat. Seperti gitu ya, subhana rabbiyal azim, subhana, ini enggak bisa kita rubah. Enggak bisa kita terjemahkan. Tapi kalau sholat jenazah intinya itu doa. Jadi kalau kita takbir pertama Al-Fatihah, mosok ora enek sing hafal Al-Fatihah biacut gitu. Ya kan? Al-Fatihah kan semua apa? Insyaallah apa kan? Ya, makanya saya bilang keterlaluan kalau Al-Fatihah enggak apa. Takbir kedua sholawat. Sholawat itu yang paling ringkes apa, Mas? Bukan SAW. Ya, SAW enggak, itu bukan sholawat itu. Ya kan? Sholawat paling ringkes sallallahu alaihi wasallam. Boleh, itu aja udah boleh. Baru takbir ketiga mendoakan si mayit. Enggak bisa doa Arabnya, silakan ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah lapangkan kuburnya, berikan cahaya dari cahayamu, ya kan? Berikan ampunan. Seperti itu. Makanya nggak ada konsep makmum masbuk di sholat jenazah. Ya, makanya sampean telat, kayak gue sebut takbir kepiro, kepapat mamanya, nggak usah langsung Al-Fatihah sholat, nggak cukup langsung apa? Doain si jenazah. Ya, dan itu gendang cepet. Allahu Akbar. Mama. Buka, di mayitnya wis digotong ternyata. Ya kan? Telat ya kan? Makanya secepat mungkin. Ya, untuk mendoakan, karena intinya di situ. Ya, Ramadan niat juga sama, Mas. Enggak perlu pakai lafal-lafal nawaitu ya dan seterusnya. Yang penting dalam hati. Saya niatkan, selesai. Nah, habis itu udah selesai niat, biasa berikutnya awalnya itu tentang sahur. Ya, tapi hadisnya enggak sahur dulu, tapi buka puasa dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan dengan sabdanya la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaihi. Rasulullah memberikan jaminan umatku senantiasa baik selagi mereka bersegera di dalam berbuka. Ini sepakat kita. Ya Pak enggak? Sepakat. Pokoknya sing di adzan cepet langsung nyaut ya, es teh dan lain seterusnya. Ini tidak apa-apa. Karena namanya acuan buka puasa itu acuan terbenamnya matahari. Ya, jadi boleh sampean pakai acuan selebaran dari Kemenak itu boleh. Tidak harus muadzin. Kenapa? Karena ada 2 jenis muadzin. Muadzin yang dia mengepentingkan maslahat umat. Jadi dia tahu nih, udah waktu masuk maghrib, dia ambil ya minuman mbuh kuwi aqua apa-apa ya atau es teh seruput, turang seruput, serup-serup wis adzan. Ini berarti muadzin yang bisa kita jadikan acuan. Kenapa? Karena dia lebih mengepentingkan umat dulu. Ya, tapi ada satu lagi muadzin sing ya rodok rapate membawa maslahat. Ya, jadi sebelum dia azan, dia menghabiskan dulu takjilnya. Ya lek takjilnya ketemu sak jembung es buah, ya kan, diwentek nih, ya 5 menit punjul itu habis, Mas. Ya. Jadi orang yang di rumah saya peteng kok urung adzan. Ya iki muadzine nyowat sing ngene iki. Lah ini enggak bisa dijadikan acuan jadinya.
Saya kembalikan kepada rekan-rekan sekalian, biasanya di wilayah seperti apa? Kalau muadzinnya muadzin yang tepat waktu, ya itu enggak apa-apa dijadikan acuan. Tapi kalau muadzinnya versi yang tadi, pokoknya urai sadan lah orang warek, lah itu kan berarti nggak bisa dijadikan acuan. Maka cukup acuannya tadi waktu terbenamnya matahari. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan umatnya senantiasa baik kalau mereka bersegera di dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Lah ini yang nggak sepakat. Ya, mengakhirkan sahur. Pada sahur itu di situ ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah kalian sahur karena di sahur itu ada keberkahan. Nah, tapi adabnya sahur itu diakhirkan. Gimana ceritanya? Ada adik-adik kita yang gugah sahur jam loro digugah, ya 2:30 digugah, keliling omah-omah, Pak, Bu, Dek, sahur, ya jam loro digugah. Kemudian jam 4 gak enek swara neh bocah-bocah ki ning ndi, jebule ngumpul ning pos kampling turu, tangi jam 6. Waduh, gugah sahur subuhan bablas. Nah ini enggak ada faedahnya sama sekali semacam ini. Kenapa sahur itu diakhirkan? Salah satu hikmahnya supaya gendang ketemu subuh. Adzan selesai sahurnya budal ke masjid subuhan. Ya. Enak apa enggak? Enak, simpel. Bukan kemudian sahur, habis itu tidur, subuhan bablas. Nah ini kan berarti konsep sahurnya hilang. Ini makanya sahur itu paling sahihnya itu ketika mendekati subuh. Anas bin Malik memberikan hadisnya, ancang-ancangnya khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat. Bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek. Ya seperti surat Yusuf, surat Yunus lah. Itu kalau 50 ayat kan ketemu 10 menit, 15 menit, paling banter 20 menit. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari. Nantinya ada hadis yang harus saya terangkan juga di sini. Hadis terkait sahurnya Rasul. Rasul sahurnya apa? Kurma. Ya, kurma air. Kalau enggak orang Arab biasa menggunakan roti tamis. Ya, roti tamis itu tinggal dicuil, makan. Maka Rasul sampai kemudian membawakan hadis ketika azan berkumandang kok masih ada kurma di tangan. Ya, kurma di tangan, maka yang di tangan itu masukkanlah ke dalam mulut. Karena simpel sekali sahurnya. Maka kalau sahurnya rekan-rekan ini yang simpel-simpel seperti Rasul kayak kurma, sari roti, godok energen, itu kan mosok ya setengah jam loh, 5 menit selesai. Tapi kalau sahurnya ngerumat tengkleng mang bemi, ya 10 menit ini lagi berakot ini mas. Ya, makanya ada manajemen harusnya, ada pengaturan kira-kira sahur kita mau apa, biar tidak ada miss di sini. Ya, yang simpel-simpel aja itu yang baik. Nah, cuma saya harus terangkan lagi. Lah, kalau kita pakai sahurnya Rasul tadi, kurma, roti, simple, yang di tangan dimasukkan. Masalahnya kalau di kita ini semuanya megang. Sahore sego liwet neng piring, di sendok ini. Adan. Ayo Ustaz, yang mana Ustaz? Yang di tangan lagi Ustaz, kabeh nyekel. Nah, repot toh? Ya kan? Makanya ngaji fikih puasa sahur ini kadang ya rada jelimet, khusus warga kita. Nek Nabi dah selesai enak. Kalau yang di meja makan sudah itu gak usah eker-ekeran itu. Sudah gak boleh lagi yang di meja makan. Tapi yang di tangan masalahnya. Ya kan? Yang di tangan kiwa nyekel sego isi sego liwet, ya piring isi sego liwet, yang di kanan sendoknya. Azan. Bolehkah memasukkan
ya ke dalam mulut boleh. Terus sing neng piring apa sing neng tangan sendok? Maka yang paling dekat dengan mulut itu kira-kira piring apa sendoknya? Sendok. Maka yang di sendok itu masih boleh untuk dimasukkan. Contohnya njupuk sego liwet, sendok pas iki enek lomboke ngene kae Mas ya. Dimasukkan, boleh silakan. Pedes. Ngambil air minum lah itu udah enggak boleh. Ya kan? Sudah enggak boleh. Sudah yang di sendok tok yang boleh. Ya kan? Yang di meja makan sudah enggak boleh. Ya, jadi mending nyekel gelas gini terus ya Mas ya. Weng mangan nyekel gelas terus gini. Ketemu azan ini masih bisa. Nah, itu makanya ini akan selesai kalau kita tahu waktu. Ya, kita tahu waktu. Kalau azannya masih jam 4.20 misalnya, berarti ya sudahlah. Jam 4 itu kita mulai sahur, 4:05 mulai sahur. Jadi insyaallah jam 4:04 sudah selesai. Dengan menu-menu yang biasa saja, nggak perlu menu-menu yang memberatkan dalam ngolahnya dan menyajikannya bahkan mengkonsumsinya. Nah ini ya terkait dengan sahur dan waktu buka. Ya mungkin ada dari rekan-rekan yang bertanya terkait dengan materi fikih puasa hari ini, kami persilahkan. Monggo, ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum, terima kasih Bapak. Nggih. Bertanya, umpama kita memiliki keraguan memiliki hutang wajib atau enggak, atau seandainya ada orang tua kita memiliki hutang wajib, tapi kita mau sahurnya itu puasanya itu jam Senin atau Kamis dengan niat andai saya memiliki hutang ini sebagai untuk bayarnya untuk mengatur, atau tidak jika saya tidak memiliki hutang ini sebagai puasa Senin dan Kamis. Gitu. Saya nggak paham sih. Jadi gini, umpama orang kita ragu orang tua kita ini memiliki hutang puasa wajib atau tidak, karena tidak ada riwayat atau cerita. Berarti sudah lama itu Mas. Lama 10 tahun, 5 tahun. Intinya tidak tahu keraguan. Lah ya ragunya itu kan lamanya lama apa? Kalau lama karena tempo contohnya Mas, mungkin di antara rekan-rekan ya, itu lagi ngerasakne poso Ramadan 3 tahun yang lalu. Artinya sebelumnya itu jan wis sonto loyo tenan. Wis betul-betul ya kan? Enggak kenal kesolehan sama sekali. Paham maksudnya? Wis pokoke orang kenal agama blas. Alhamdulillah 3 tahun kemarin dapat hidayah. Ya kan? Dapat hidayah, Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya mulai sholat, mulai kena Ramadan puasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan Ramadan zaman dia berwujud manusia berarti iblis, ya kan? Maka itu tinggal memperbanyak taubat. Dia nggak punya kewajiban mengqadha Ramadannya zaman biyen, zaman masih jadi Fir'aun itu. Ya kan? Memperbanyak puasa, memperbanyak taubatnya. Kalaupun sekarang sedih, pengen memperbaiki amalannya, silakan memperbanyak sesuatu yang sunnah. Sholat sunnah diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak. Maka dari pertanyaan sampean tadi, maksudnya orang tua punya hutang puasa itu lama atau baru gitu. Kalau udah lama, ya artinya sudah mungkin 10-5 tahun lalu, ya sudah berarti sudah tercabut kewajiban untuk nyaurnya. Tapi kalau tahun kemarin, ya kan, tahun kemarin berarti sekarang sudah tahu, maka dibayar Mas. Yang mana kira-kira? Itu pertanyaan saya sama saya. Ya. Lupa. Ya. Ada keraguan. Anggap tahun kemarin ya udah ya, biar bisa. Ya. Kemarin aku batal atau enggak? Karena saya ragu, saya puasa ini di hari Senin atau Kamis. Seandainya jika saya tidak batal, kemudian itu menjadi pahala di hari Senin atau Kamis. Jadi nyaur puasanya di hari Senin dan Kamis. Tapi diniatkan untuk nyaur puasa Ramadan. Jangan diniatkan puasa Senin Kamis. Karena nggak bisa digabung. Ya, suatu ibadah yang wajib tidak bisa digabung dengan yang lainnya. Ya, nggak levelnya masalahnya beda. Ya, jadi silakan diambil hari Senin dan Kamis. Mungkin kelebihannya duwe konco
duwe kanca sahur, duwe kanca buka enggak apa-apa. Tapi diniatkan tetap untuk nyaur Ramadan. Sampai kita ragu itu kan harusnya lebih, teman. Paham enggak maksudnya? Umpamanya koyo antara 5 mbek 6, jupuk 6 berarti. Ya kan? Berarti ambil Senin Kemis sampai 6. Tapi kayak masih ragu ini. Ya sudah, besoknya lagi masih ketemu Senin Kemis, niatkan dalam nyaur puasa ini. Kalau ternyata di sisi Allah sudah, maka otomatis nanti tercatat sebagai puasa sunnah. Tapi niatnya kita tetap puasa qadha, puasa wajib. Begitu Mas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo yang lain. Monggo Pak Abdullah. Apakah orang yang hilang akal itu masih diwajibkan puasa? Kalau tidak puasa, kalau orang tua pas berdosa. Hilang akal itu maksudnya junun, maksudnya kan? Hah? Oh, kalau sudah gak kuat puasa fisiknya, itu sudah gak wajib puasa, tapi dia bayar fidyah. Ya, jadi masuknya kayak lansia, pikun, orang sakit menaun, hamil nyusui. Itu sama. Hamil nyusui tapi kalau hari ini sesuai anjuran dokter, bukan apa yang golek penake. Gitu ya. Ini aslinya fisiknya kuat. Ya, apalagi dia hamil itu sudah punya pengalaman ping 20 mamane. Ya kan? Artinya dia itu biasa hamil ya. Ada hiking, traveling wis biasa. Terus wah, enggak apa-apa lah enggak puasa Ramadan, ini jangan. Kalau dokter ternyata menilai sampean kuat, perempuan kuat, ya kan? Betul-betul superwoman, ya itu enggak apa-apa. Puasa. Tapi kalau ternyata dengan hamilnya dia lemes, bahkan janinnya pengaruh, maka dengan membayar fidyah. Nah, hilang akal itu seperti orang pingsan. Gila. Oh, gila itu enggak masuk syaratnya orang puasa. Karena syaratnya orang berpuasa itu punya akal. Muslim punya akal. Ya, punya akal. Jadi yang dimaksud hilang akal itu yang kan gendeng itu ada 2. Dalam syariat itu ada gendeng itu ada 2. Gendeng terus ada gendeng umpamanya gini. Enggak doakan ya, umpamanya kepleset batuke dhisik dudak bar kuwi gendeng sauntara. Yaitu enggak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau gendeng dalam arti mungkin sudah ke kentingan sana, dicap sebagai gila, ya, itu berarti tidak. Ini orang kalau enggak wajib puasa. Ya. Tapi kalau gila parsial, kayak tadi orang kejedok ya, rada ilang titik ngono to. Nah, itu enggak masalah. Tetap punya kewajiban berpuasa. Ya, gimana, Pak? Jika seorang itu tidak sanggup berpuasa karena alasan sakit atau fisik, sehingga berakhirlah bulan Ramadan dan dia masih mengalami kelemahan fisik, sebaiknya dia membayar fidyah itu di kapan? Nah, Masya Allah. Puasa yang akan datang di antaranya atau menunggu dulu sampai 90 sampai ketemu puasa lagi? Masya Allah, Gus. Bayar fidyah itu untuk orang-orang lansia, pikun, sakit menaun, sakit yang potensi sembuhnya nggak tahu. Itu nggak punya kewajiban puasa ataupun mengganti puasa. Cukup bayar fidyah. Berarti yang membayarkan yang sehat atau sing lara? Yang membayarkan fidyah yang sakit atau yang sehat? Yang sehat kan otomatis mungkin anaknya, suami atau siapa. Lah itu setiap hari selama Ramadan. Ini saya kasih cara bayar fidyah dulu ya. Fidyah itu memberi makan 1 orang miskin setiap hari selama Ramadan. Kenapa saya bilang gini? Karena ada sebagian muslimin pokoknya enek lah, ya kan? Itu yang punya keyakinannya ngai fidyah kuwi kudu sepanjang 3 kali makan. Wong awake dhewe iki mangane ping 3. Enggak bisa seperti itu karena ada kaitannya. Fidyah di zaman Rasul itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 500 sekian gram. Ya, berarti kita anggaplah 600 gram. Lek sekarang kita makannya beras, ya berasnya kuwi adangan senilai itu.
Nah, kalau bingung ngitungnya, ulama ngasih kemudian sewareknya kita. Berarti makan yang kita kenyang, lah itulah ukuran fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang biasa kita makan di rumah. Biasa segondok, maka fidyahnya segondok atau mundak. Itu boleh. Ya, jadi sego ayam, daging. Jangan medun. Biasa di rumah segondok ngekei fidyah, tukokne sego kucing rong bungkus plastikan. Oh, Mas. Enggak bisa seperti itu. Ya, harus makanan yang biasa kita makan di rumah bareng keluarga. Ya, itulah yang fidyahnya itu. Standarnya itu. Boleh naik tapi enggak boleh turun. Ya. Yang berikutnya harus makanan siap makan. Enggak boleh modal. Ya. Dulu saya pernah, Mas, datang ke pesantren itu bawa pickup, bawa beras. Ustaz, saya titip fidyah istri saya. Saya Pak piye ceritanya piye? Langsung aja itu. Belum dimatikan mesinnya, titip fidyah. Kami kalau berasnya ini kami terima, insya Allah kami terima atas nama sedekah. Tapi kalau fidyah gawon bali lagi, kita nggak nerima. Loh ya gimana Ustaz? Fidyah itu sudah tinggal makan. Ya, jadi nasibnya itu kayak kurban. Kurban itu ada Idul Adha, ada akikah. Lek sampean ketemu Idul Adha kurban, itu ngundang wong maem, ya gulenya itu silakan. Sampean bagi daging per daging balung, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau akikoh yang ngundang yang mateng atau bungkus kotak sampai di yang kita bagi dalam kondisi mateng. Ojo entahan sampean kirim. Padahal podo-podo sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Fidyah juga sama, Mas. Ora kaya zakat fitrah beras tok, ya kan? Tambahi punjul duit niki ditumbas tempene, iwake. Enggak. Harus dengan makan yang siap makan. Itu fidyah berikutnya. Yang lain tambahannya adalah fidyah itu bisa setiap hari satu orang miskin. Bisa orangnya sama, bisa orangnya beda-beda. Ya, jadi selagi antum masih pulang kerja sore, Mas, istri hamil mamanya, atau orang tua sepuh, ya Allah, mampir roket chicken ya iso to jenenge, Mas. Ngono wae wangel. Ya, mampir insyaallah banyak yang jualan makanan itu. Nasi ayam, ya, sate ayam, lontong dan seterusnya. Silakan beli, Mas. Jangan pakai cara tadi lagi. Wis engkusik, akhirnya pakai model fidyah ngumpulne wong 30. Ya, ini fidyah orang tua saya, ini fidyah istri saya. Emang enggak boleh, Ustaz? Boleh, tapi itu nanti ketika sudah, karena kita ada uzur, kesibukan yang enggak bisa ditinggalkan. Jadi emang enggak ono waktu. Lah wong sampean bendino ngabuburit lho. Tuku sego pitik sitok wae masuk ora kuat. Enggak ada waktu kan enggak mungkin gitu loh. Maka jangan dijadikan menyepelekan. Ya, kalau memang dikirim dari perusahaan ke sana besok keluar kota gini, jadi emang nggak bisa. Ya itu nggak apa-apa itu. Nanti akhir bulan atau di hari lain selain Ramadan, ya habis Syawal, mau Dzulqa'dah atau hari ini mumpung masih Sa'ban, belum ketemu Ramadan lagi, masih boleh. Tapi dengan tadi catatan karena memang ada kesibukan, uzur dan macam-macam. Maka ada yang kurang dari penjelasannya. Insya Allah cukup ya. 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 Wallahu a'lam bishawab. Dari kami ya, haturkan terima kasih. Semoga insya Allah kan kalau Selasa depan kan jelas sudah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di dalam menyambut Ramadan tahun ini dan menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik ya, lebih istimewa dan lebih betul-betul membuat kita lebih takwanya dibandingkan Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.